Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Tepuk tangan buat Dokter Tifa. Dia bilang dia nggak takut di penjara karena banyak ilmuwan yang juga di penjara. Contohnya, kata dia, ini ada banyak sekali ilmuwan, di antaranya ada Galileo Galilei. Ini kan nama ilmuwan penemu teleskop. Lah, itu memang benar ilmuwan. Ibu ini penemu apa? Hah? Bukannya justru gelar doktornya diragukan, Bu Tifa? Gak usah kejauhan menyamakan diri dengan ilmuwan-ilmuwan besar itu. Ibu itu kuliah S3-nya diselesain dulu aja, biar gak dicap bohong. Soalnya ngaku-ngaku doktor, ternyata gak lulus. Malu dong. Ya, kalau secara pribadi, saya secara pribadi itu ilmuwan tuh dari sejak ribuan tahun yang lalu memang menghadapi seperti ini, ya, seperti Socrates, ya, kemudian Hypatia, Al-Halai, Ibnu Rushd, ya, Galileo Galilei. Jadi biasa saja gitu ya, kita jadi saksi, kemudian kita naik jadi terlapor, kemudian naik jadi tersangka, terdakwa, di penjara, itu biasa buat ilmuwan. Nggak ada yang kita takuti. Serius, nggak takut di penjara? Bukannya kemarin nangis-nangis karena takut di penjara? Kok mencela-mencela berubah-berubah begini omongannya? Oke. Perempuan ini Nangis. hanya karena ingin menegakkan kebenaran, mau di penjara. Apakah Pak Joko Widodo ikhlas Baik. melihat saya di penjara Tentu tanpa saja. beliau menunjukkan ijazahnya? Itu nangis-nangis katanya nggak takut di penjara. Saya ini ilmuwan, nggak takut di penjara. Ini nangis-nangis. Kok berubah-berubah kalimatnya ya? Keluarga saya, anak-anak saya mengalami teror. Anak-anak saya tidak punya salah apa-apa, Ma. Benar, kasihan anak Ibu Tifa. Anak-anak Ibu Tifa ini mesti menanggung akibat dari tingkah pola orang tuanya. Ya kan? Mereka harus menerima getah dari kelakuan ibunya gitu. Kasihan, nggak salah apa-apa. Yang salah siapa? Ibunya. Mengalami teror. Serangan buzzer-buzzer yang tiada henti dan pemanggilan hukum kepada kami dengan tuduhan yang berat, pasal-pasal yang berat. Kami para peneliti yang sedang melakukan pekerjaan kami dituduh dengan pasal-pasal berat. 8 tahun, 12 tahun. Jadi sebenarnya takut atau enggak takut di penjara, Bu Tifa? Ini aja udah mencela-mencela, apalagi isi penelitiannya tentang apa, ijazah Pak Jokowi ya? Itu pasti juga berubah-ubah. Perempuan ini hanya karena ingin menegakkan kebenaran mau di penjara. Apakah Pak Joko Widodo ikhlas? Tifa. Bukan cuman ikhlas. Ya. Tapi senang kami, bahagia kami kalau kau di penjara, bahagia kali. Kenapa? Karena kau termasuk orang yang membuat kegaduhan di negeri ini, membuat kerusuhan, memfitnah, merendahkan seorang pemimpin negara. Walaupun sekarang sudah jadi mantan. Jadi ikhlas dan senang kami. Senang dan bangga, bahagia kali kami kalau kau di penjara. Jadi masyarakat terhindar dari kegaduhan-kegaduhan ya. Tidur siangnya masyarakat jadi nyenyak lagi setelah semua orang yang bikin gaduh ditindak sama penegak hukum. Ya saya setuju sih. Geger terus kerjaannya. Giliran mau di penjara, kami dikriminalisasi. Tapi di lain tempat, kami tidak takut di penjara. Kok melencah-melence ya? Ini netizen justru seneng kalau misalkan Tifa ini di penjara. Aduh, apalagi menyamakan diri itu seperti ilmuwan dan peneliti-peneliti gitu. Pertanyaannya, ibu ini sudah menemukan apa nih? Menemukan apa? Kalau Roy Suryo udah nemuin Panji nih Bu, ibu menemukan apa gitu. By the way, itu kabar S3-nya gimana nih Bu? Katanya gak lulus S3 ya? Sekarang terungkap fakta bahwa justru ijazahnya sendiri yang palsu.
Ini terkait gelar doktor filsafat dari Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara STFD Jakarta Pusat. Dalam akun LinkedIn tertulis, Dr. Tifa memegang gelar doktor filsafat di STFD. Informasi tersebut langsung dibantah oleh Ketua STFD Thomas Hidiataya. Katanya, STFD tidak pernah memberikan gelar doktor kepada Tifa. Tuh. Ketua Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara (IKAD), Justinus Prastowo juga ikut bersuara. Katanya, Tifa memang pernah mengikuti program matrikulasi filsafat, tetapi tidak selesai. Bahkan katanya, Tifa tidak pernah mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh para dosen. Jadi, Dr. Tifa bukan lulusan program doktor STFD seperti yang ramai diberitakan. Tifa memang senang bikin sensasi dan kontroversi. Yang terbaru ya soal ijazah UGM Jokowi yang dia tuduh palsu itu. Anehnya, dia meragukan keaslian ijazah Jokowi hanya berdasarkan foto. Yang satu foto Jokowi saat muda dan berkumis, sedangkan satunya foto Jokowi saat ini dan tidak berkumis. Dengan yakin dia bilang, itu dua foto dari dua orang berbeda. Meskipun sudah dibantah pihak UGM, Tifa malah membuat tantangan. Dia menantang rektor UGM untuk hadir di persidangan. Itu pasti, nanti pasti rektor UGM bakal dipanggil oleh hakim ya kan, untuk mengklarifikasi apa bener nih Pak Jokowi lulusan dari UGM atau ijazah Pak Jokowi itu palsu dan beliau tidak lulus di UGM. Nanti akan ada di sidang. Dr. Tifa, Dr. Rismon, kemudian gelar parusahaan apa ya? Apa saya nggak tahu. Itulah trio RRT ya, Rismon, Roy, Tifa. Nanti bakal disidang. Siapapun yang terlibat nanti akan dipanggil kok. Tenang. Jadi daripada koar-koar di televisi, lebih mending kalian itu menyiapkan pembelaan. Nanti di sidang mau ngomong apa nih gitu ya. Nah ini koar-koar ijazah Pak Jokowi palsu ternyata dibantah S3-nya. Ini justru diragukan. Gak lulus tuh dari STF Driakarya. Kan bolak-balik ngomong S3 doktor bla bla bla. Nih kalau misalkan beneran doktor, itu ada catatan di PD Dikti atau Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Ini coba kita telusuri ya. Ini sudah saya bukakan di pddikti.kemdiktisaintek.go.id. Ini nanti kita tinggal cari aja namanya Tifauzia Tiasuma. Nih kita lihat nih, sebenarnya Dr. Tifa tuh sudah menyelesaikan pendidikan apa saja. Kita scroll ke bawah. Nih. Di sini cuman ada 3 daftar. Yang pertama nama Tifauzia Tiasuma ini terdaftar di perguruan tinggi UI di ilmu kedokteran, kemudian juga sekali lagi di UI di ilmu kedokteran, terakhir ini daftarnya di perguruan tinggi Universitas Gadjah Mada, Magister Ilmu Kedokteran Klinis, berarti S2 ya. Ini nggak ada tuh S3-nya. Dan bahkan ini kalau kita lihat lebih detail ya, yang pertama di Universitas Indonesia untuk program studi ilmu kedokteran. Nih, memang jenjang program studi yang dia tempuh itu memang doktor. Tapi coba kita cek nih. Dia mengajukan pengunduran diri di 2013-2014. Artinya Tifa ini enggak nyelesain program pendidikannya, enggak lulus doktoral. Coba nih kita lihat yang kedua ya. Oke, lagi-lagi dia mengajukan pengunduran diri di tahun 2018-2019 tahun ajaran ya. Dan ini dianggap juga program doktornya ini enggak lulus. Nah, gimana nih Dokter Tifa? Satu-satunya yang lulus kayaknya di sini nih. Di data DPD Dikti Universitas Gadjah Mada untuk program studi Magister Ilmu Kedokteran Klinis ya. Coba kita lihat. Nih, ini baru lulus. Ini Magister Ilmu Kedokteran Klinis. Lulusnya tahun 2008-2009 tahun ajaran. Artinya kan memang benar. Gelar doktornya Dokter Tifa ini masih diragukan, ya kan? Waduh, ternyata dia udah teriak-teriak bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu, justru ijazah S3-nya sendiri yang diragukan. Gimana nih? Yang lebih lucu lagi waktu di interview sama Refli Harun. Dia tuh ngeles ke sana kemari.
nggak ngerti itu sebenarnya gelar dokternya ada atau enggak. Coba nih kita tonton interviewnya bareng Refli Harun ya. Oke, sekarang status dokter, yang saya dengar dokter adalah mahasiswa S3 di mana? Di mana? Gini, saya di sebetulnya mana? ingin sekali menyebutkan ya beberapa kampus yang di mana saya terdaftar sebagai peserta program S3-nya mereka. Oke. Cuman mengingat dari pengalamannya STF ini, ya kan, itu saya sih mohon izin ya untuk tidak sampaikan. Loh, kemarin katanya nyinyirin Pak Jokowi. Pak Jokowi tunjukin aja. Masa nggak bangga lulus dari UGM? Ini masa giliran ditanya si dokter Tifanya, enggak, dokter Tifa itu terdaftar program doktoral di kampus mana? Ngeles. Gak berani nyebutin nama kampusnya. Di sini gitu. Tapi sebetulnya kan gampang aja, cari aja di Pangkalan Dikti. Sudah, tadi kita barusan cek ya. Di Pangkalan Dikti gak ada tuh program doktoral dokter Tifa yang lulus ya. 2 kali mengajukan program doktoral di Universitas Indonesia, 2 kali juga mengundurkan diri. Gak ada tuh. Hah? Ya. Cari nama Tifauzia Tiasuma terdaftar di mana saja. Di dalam negeri ya, di luar negeri ada lagi, tapi nggak usah saya sebutkan lah. Saya mendengar dokter tercantum di tiga tempat untuk program doktor. 1 tempat di luar negeri, 2 tempat di Indonesia. Itu kalau saat di luar negeri itu udah semester keberapa? Saya kira-kira baru Kok kira-kira? Yang jelas aja, kuliah nggak? Kok dikira-kira? Kok dikira-kira? bukan kira-kira sih ya. Ya, Maksudnya diralat. entry-nya sih udah lama. Iya. Entry-nya udah lama, tapi di perguruan tinggi di mana saya mengambil program tersebut, itu mereka kan fleksibel. Oke. Artinya Enggak, jawab aja. Ibu lulus atau enggak? mereka menunggu saya defense aja gitu kan. iya. Itu di satu perguruan tinggi. Lalu saya entry lagi nih baru masuk nih. Saya entry lagi nih baru tahun lalu. Itu tinggal submit disertasi ya? Ya, kalau yang satu Yang di luar negeri? Di luar negeri itu Jadi mereka tinggal- defense ya. Oke. Tinggal defense aja. Kapan aja saya mau defense tinggal daftar untuk Artinya dokter Tifa ini pengen ngomong, simpelnya saya belum lulus doktoral. Udah itu aja. Gak usah ngalor ngidul, gak ngerti, gak jelas ngomongnya apa. Pertanyaannya simpel, kalau lulus program doktoral di mana kampusnya? Gak mau ngaku, ya kan? Gak mau ngaku. Terus sekarang ditanya tadi, sekarang beneran kuliah dokter gak? Misalkan belum lulus gak apa-apa nih, tapi masih kuliah doktoral kan, S3 kan? Katanya iya, tinggal defense disertasi aja. Berarti kan belum lulus, bener? Ngeles. Gitu kok berani ngatain Pak Jokowi nggak lulus. Ternyata bohong juga nih, ngibul nih. Hah? Gimana nih? Kalau ngibul tuh ada hukumannya, penjara ini. Ntar kalau dikasih mau baca nggak? Ya, cuma saya gini dulu. Kalau dikasih mau Kalau dibaca dikasih nggak? pengen Iya. baca saya. Baca? Saya hobi baca juga. Oh, hobi baca. Cuma pertanyaan saya begini. Tadi dokter Tifa itu mengatakan mendapat gelar doktor dari UI ya. Betul ya? kandidat dokter Kandidat saya. dokter. Kandidat, Tahun berapa ya? tapi nggak lulus. Lihat dong di Google. Saya melihat di Dikti tahun 2013-2014 Anda itu Saya ke Norwegia waktu itu, Mas. Mengundurkan diri. Saya ke Norwegia Nggak waktu apa-apa, nggak itu. ada Yang yang ada salah. masalah. Gak ada Iya, yang nggak salah. masalah. Nggak ada masalah. boleh toh saya tanya. Saya 2013 Ngeles ya. Mau ke Norwegia, ke Zimbabwe, terserah Bu Tifa. Yang jelas pertanyaannya lulus nggak? Kalau nggak ngomong aja nggak lulus, ya kan? Kenapa jadi nyerang orang lain, nyerang Pak Jokowi segala? Saya Dr. Tifauzia Tiasuma. Yang saya hormati para pemimpin dunia, rekan-rekan akademisi, media internasional, dan seluruh warga dunia yang mencintai keadilan. Hari ini saya berbicara bukan hanya sebagai warga negara Indonesia, tetapi sebagai bagian dari komunitas global yang menjunjung tinggi kebenaran, kehormatan, dan integritas intelektual. Indonesia, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, tengah menghadapi krisis moral yang sunyi namun sangat menentukan. Bukan krisis yang ditandai oleh perang atau kekerasan, melainkan oleh pergulatan antara kebenaran dan kekuasaan. Enggak. Ini sampai bikin konferensi pers, memanggil seluruh bala bantuan dari dunia internasional. Betapa sih? Apa lagi ini? Coba kita baca komentar netizen deh. Ada Hanif Azhari. Kelihatan nggak? Nih, oh nggak kelihatan. Ada Ahmad. Siapa tuh di samping Tifa? Yang mana nih?
Oh yang ini. Yang ini ya. Nanti coba kita cari tahu siapa ya. Saya juga kurang tahu itu siapa. Ada Doniar Tonius. Bawa ke pengadilan internasional Bu. Kasus ini hukum Indonesia bobrok. Wey, oke ada yang dukung nih, satu pendukung. Ada Arjuna Gosong. Waduh ngapain Arjuna Gosong? Semoga Tifa CS berjalan mulus mendapatkan jalan menuju Nusa Kambangan. Lah itu nggak mulus bang. Nusa Kambangan masuk penjara berarti ya. Ada lagi yang nanya. Wah sama pertanyaannya. Itu sebelahnya Tifa siapa? Dijawab sama netizen yang lain. Itu guru spiritual aja. Lah kemana-mana bawa dukun ini. Peneliti macam apa kemana-mana bawa dukun, kan gak masuk akal. Coba deh saya pengen nanya ke teman-teman semuanya. Ini Tifa mencela-mencela. Satu saat dia bilang gak takut di penjara, tapi tiba-tiba dia nangis-nangis. Berarti ini kesimpulan saya sih ya. Dia tuh sebenarnya gak pengen juga kelihatan kayak menyerah begitu. Tapi di sisi lain dia harus jujur. Dia tuh takut sebenarnya di penjara. Takut dong ya. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba deh silahkan komen di kolom komentar di bawah.